Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele dan kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang belum saya jawab, belum saya bahas. Dan di sini kita akan bahas pertanyaan dari siapa, seperti apa pertanyaannya. Oke, tapi jangan lupa sambil ngopi. Oke, ini pertanyaan dari sahabat kita yaitu Kang Sopyan Salim. Ilmunya bagaimana Kang agar bisa budidaya lele tanpa sortir dan ukuran lele bisa seragam? Karena saya selalu sortir. Karena saya pernah tidak sortir, hasil panennya rucah. Ada ikan yang isi 1,15 kg sampai isi 5 1 kilonya. Dan daerah saya agak susah jual ikan yang sudah besar, di bawah isi 8. Dan saya juga pernah coba tanpa sortir dengan kepadatan ikan juga rendah. Namun selisih antara pakan dengan hasil ikan per 100 kilo itu bisa 5 kg. Terus sedangkan jika dengan sortir mungkin selisihnya 2 kiloan. Dan untuk mendapatkan bobot 100 kilo lele sekarang isi 10, jika tanpa sortir itu butuh bibit lebih banyak dibanding dengan sortir. Ibarat beli benih, beli bibit 1000 ekor kemudian dikasih bonus sekitar 50-100 ekor, itu kalau dengan sortir dan panen di isi 10 itu udah dapat hasil 100 kilo. Sedangkan tanpa sortir nggak sampai 100 kilo, mungkin hanya ketemu di 95 kiloan. Nah, kalau ketemu di 95 kilo tanpa sortir, waduh, itu mantap. Itu mantap. Justru rata-rata panen itu antara 40% panen pertama sampai 60% itu udah paling banyak. Jadi kalau 1000 itu panen 40 kilo, maksimal panen 60 kilo. Wah, itu sudah cukup bagus tanpa sortir gitu. Namun di sini supaya nggak gagal paham, karena ini akan menjawab ribuan orang bahkan pertanyaan yang mempertanyakan antara sortir dengan tidak, terus hasilnya gimana, terus FCR-nya gimana, dan kalau bisa lakukan dengan paralel. Oke, di sini saya nggak bisa terangkan sesimpel ini, takut gagal paham. Jadi saya akan pasang bor di belakang saya dan kita lebih kupas lagi seperti itu. Oke, saya pasang bor. Oke, di belakang saya sudah ada bor. Nanti kita urai perumpamaannya seperti apa, simulasinya seperti apa, supaya tidak gagal paham. Paling tidak mungkin bisa membantu menjawab dari sahabat-sahabat kita yang mempunyai pertanyaan yang sama. Oke, kita bahas. Namun sebelum ke sana, begini. Kalau misalkan di situ dibahasakan sortir, pertama sortirnya berapa kali, terus tebar benihnya ukuran berapa, seperti itu. Karena ada SOP-nya untuk tidak sortir, ada aturan benih minimal 9-10. Itu yang pertama. Seperti budidaya di sistem bioblok, bagusnya itu minimal 9-10. Itu yang pertama. Yang kedua, panen parsial itu bukan tanpa sortir, tapi itu adalah sortir yang mana acuannya itu kita ambil ikan yang paling besar di size yang akurat. Jadi contoh nih, marketnya itu kita ukuran 78 gitu. Dikala ikan itu udah mencapai 78 yang paling besarnya, udah kita panen. Dan kita sortir, dibikin 3 ukuran. Misalkan 7-10 yang diterima nih. Nanti yang 12 sampai 20 kita bagi 2. Yang 1 kilo 12, yang 1 kilo 20. Nah, kita bagi 2. Dan nanti itu panen yang kedua dan yang ketiga itu nggak sortir lagi. Tinggal angkat-angkat doang gitu. Karena itu selisihnya nggak lama gitu. Bisa 10 hari, paling cepat seminggu, paling lama 2 minggu. Itu kita bisa panen lagi.
Dan itu pun tetap bertahap. Jadi kalau pertanyaannya di sini, ada nggak ilmunya supaya panen tanpa sortir, tanpa grading, terus ikan itu bisa seragam, kayak kue yang dicetak gitu, kayak pancong, itu nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jangankan tebar kecil gitu, tebar besar pun misalkan 12 cm ukuran ikan, 12 cm, 11-12, kita tebar, panen, saya berani taruhan, kalau memang ada yang bisa bikin seragam sampai panen tanpa sortir, saya akan belajar, saya pun mau cari tahu juga, karena itu nggak mungkin. Ikan itu tetap minimal 3 ukuran, 3 size dikala kita panen. Terus kalau misalkan disortir, justru pertanyaan saya begini, apakah tebar 1000 ekor disortir nih? Semasa kita panen, apakah panennya sekaligus? Karena menurut saya enggak juga. Seperti itu. Yang sortiran pertama pasti panennya dahulu, yang sortiran kedua nyusul. Seperti itu. Dan itu enggak sekaligus 100 kilo. Jadi justru saya akan belajar kalau misalkan sahabat nih yang komen, siapa nih, Kang Sopian Salim, misalkan tebar 1000, terus panennya sekaligus karena disortir tadi. Disortir nih 2 minggu sekali, entah seminggu sekali, berapa hari sekalipun itu nggak peduli. Yang jelas misalkan disortir terus panen sekaligus, 1000 ekor itu panen dapat 1 kintal misalkan. Justru saya mau tahu, karena belum pernah ada tebar 1000 ekor panen 1 kintal, entah itu disortir ataupun enggak disortir. Meskipun katanya, oh disortir kan rata nanti, oke rata, tapi yang besar dengan yang kecil itu kan panennya beda, yang besar pasti lebih dulu. Maknanya nggak bisa panen 1000 ekor itu 1 kali panen 1 kintal meskipun disortir. Sebenarnya begitu. Kalaupun misalkan tebar 1000 ekor terus tiap minggu disortir, pas panen bareng sekaligus semuanya. 100 kilo misalkan. Tebar 1000, panen bareng 100 kilo. Itu saya rasa nggak mungkin. Kalau memang begitu, saya minta sahabat kasih tahu melalui nomor WA saya, admin saya, dan saya akan datang ke tempat sahabat dan saya akan buatkan konten. Paling tidak kita kolaborasi lah, kita edukasi masyarakat supaya tahu cara yang baik dan benar, yang efisien, efektif, menguntungkan itu seperti apa. Karena kalau memang misalkan disortir, tebar 1000, panen 100 kilo, sekaligus sekali nimbang gitu, dalam hari yang sama gitu. Panen dalam 1 hari, habis ikan itu sekintal dapatnya. Paham nggak maksud saya? Tebar 1000, terus waktu panen kita timbang sekaligus, dapat 100 kilo. Ingat, 1000 ekor dapat 100 kilo sekali panen. Kalau memang begitu, justru saya akan cari tahu. Dan saya katakan, saya mau belajar. Saya mau belajar. Karena ya maaf gitu, yang udah puluhan tahun, bahkan bila perlu yang pertama budidaya lele di Indonesia, bila perlu yang pertama budidaya, saya mau studi banding. Saya mau studi banding, pernah atau enggak mempunyai pengalaman seperti itu. Tebar 1000 ekor, dalam 1 kali panen dapat 100 kilo. Seperti itu. Bila perlu, ya bahasanya maaf kalau bahasa sebenarnya bukan kasar sih, cuman memang bahasa daerah saya ya memang seperti itulah, kayak sombong gitu kan, kayak nantang. Jadi simpelnya gini, siapapun memang saya berani tantang kalau bisa membuktikan tebar 1000 ekor dapat 100 kilo sekali panen. Entah itu mau disortir ataupun enggak. Seperti itu. Yang penting tebar 1000 dapat 100 kilo. Sekali panen, sekali angkat semua. Dan saya tantang siapapun itu. Meskipun bila perlu yang saya bilang tadi, orang yang pertama sekalipun budidaya lele, maknanya dia sudah
bila perlu sejak zaman Nabi Adam dulu dia sudah tahu lele bila perlu. Saya mau tantang dan tujuannya saya mau belajar. Karena saya masih kurang gitu pengetahuan saya. Berarti ada orang yang bisa membuktikan hal yang seperti itu. Jadi saya mau belajar. Bahkan saya katakan saya akan mewakili sahabat-sahabat kita yang lain yang belum mencapai itu gitu. Jadi saya mau belajar sebenarnya. Oke, bisa balas melalui WA admin saya dan di channel saya ini kan kalau tekan profil nanti itu ada di deskripsi itu kan ada lainnya gitu atau seterusnya gitu, dan ditekan itu nanti akan muncul ada email, ada pokoknya semuanya media sosial saya di situ ada, termasuk nomor admin, nomor WA saya di situ ada, dan bisa hubungi saya dan saya akan datangi seperti itu. Oke, kita lanjut membahas yaitu tentang sistem grading dengan tidak grading versi saya gitu, dan koreksi kalau misalkan sahabat lebih tahu ataupun levelnya lebih dulu dari saya, koreksi, karena di sini kita bahasanya belajar bersama dan saya akan mewakili sahabat-sahabat yang lain untuk mencari pengetahuan lebih gitu. Karena ya jujur kalau untuk sekolah saya sendiri nggak sekolah, jadi wajar kalau terbatas. Saya itu belajar otodidak dari kegagalan selama puluhan tahun, dari kegagalan, dan nggak ada satupun bahasanya guru yang mengajarkan saya. Oke, kenapa saya bisa lebih paham? Setelah saya belajar, saya studi banding kepada teman-teman dan melakukan riset. Seperti itu. Jadi kita belajar bersama di situ bahasanya. Oke, kita lanjut. Oke, meskipun terbatas, mudah-mudahan di sini sahabat bisa melihat dengan jelas. Maksud saya di sini, kita bagi dua antara tidak sortir. Oke, tidak sortir. Di sini PS sortir. Oke. Maksudnya adalah kita di sini tebar 1000 ekor. Oke. 1000 ekor. Sama 1000 ekor. Oke, terus panen 100 kilo. Panen 100 kilo. Cuman untuk dapat 100 kilo ini, oke, apakah satu kali, 2 kali, atau 3 kali? Kalau tanpa sortir, ini saya katakan 3 kali. Oke, saya ulangi. Tebar 1000 ekor, 1000 ekor, panen 100 kilo ini bukan satu kali panen, tapi mencakup semuanya. Kalau isi 10. Tapi kalau misalkan kayak di tempat saya, ini sebenarnya bukan 100 kilo. Kurang lebih 140 kilo minimal, itu pun minimal. Kalau saya sendiri. Bukan 100 kilo. Tapi untuk mengimbangi sahabat kita, jadi di sini saya nggak masukkan 140 kilo untuk mengimbangi tujuannya, karena isi 10 katanya kan, panennya tadi isi 10. Jadi kita hapus supaya sama. Cuman yang jelas, meskipun ini 100 kilo, di sini untuk masa panen ini nggak bisa satu kali. Untuk masa panen ini nggak bisa satu kali.
Minimal kalau 100 kilo itu 2 kali. Dan kalau untuk dapat 140 kilo itu harus 3 kali. Oke, di sini mungkin bisa saya simulasikan. Kalau 2 kali ini 100 kilo hasilnya. Kalau 3 kali tambah 40 kilo. Jadi jumlah keseluruhan 140 kilo. Supaya nggak gagal paham, ini yang versi saya. 100 kilo, saya dapat 140 kilo versi saya. Kenapa bisa begitu? Karena saya ambil panennya itu di angka 6, 7. 8 saya nggak masuk. Oke, saya ulangi. 8 1 kilo saya nggak masuk. Untuk market di daerah saya, pasar daerah saya pun nggak semua sih. Contoh nih, kalau untuk Binuangen, Bayah itu isi 6. Kalau untuk Malingping, itu 8 masuk. Simpang Malingping itu 8 masuk. Seperti itu. Cikesik 8 masuk. Tapi kalau kita kirim ke daerah luar, ke kota gitu kan, ke Tangerang, ke Serang, itu 10 pun masuk. Gitu. Jadi ini sebenarnya opsional. Enggak harus misalkan 1000 ekor dapat 100 kilo. Enggak sih. Bisa 100 kilo sampai 140 kilo. Jadi bisa katakan di sini antara yang ini minimal, oke, yang ini minimal, yang ini minimal, dan yang ini, nah yang ini maksimal, oke, maksimal. Oke, jadi kita bahas ini dulu. Terus saya ajarkan, bahasanya di sini saya ajarkan, saya edukasi kepada petani pemula atau pembudidaya pemula dengan cara tidak sortir, terus saya sendiri nanti yang angkat hasilnya, dan rata-rata untuk 1000 ekor ini dapatnya 140 kilo dari yang 1000 ekor ini. Jadi untuk 10.000 ekor itu dapat 1 ton 4 kintal rata-rata. Tapi 3 kali panen. Dan itu enggak sortir. Terus sortirnya kapan? Sortirnya itu waktu panen pertama. Oke, di sini kita panen. Pertama panen. Pertama panen. Nanti di sini kita anggap saja 3 size. Bukan anggap saja, memang betul 3 size. Maksudnya nomor 1 gitu kan, nomor 2, nomor 3. Seperti itu. Anggap saja jadi 3 nomor supaya maksudnya gini. Untuk nomor 1 ini 67 ukurannya, 67 per kilo. Untuk nomor 2 ini 8 sampai 10. Untuk nomor 3 ini 12 sampai 15. Oke. Dan di sini dibikin 3 bagian. Maknanya kita panen yang 1 bak ini, yang 1000 ekor tadi, 1 bak 1000 ekor, rata-rata nih, yang ukuran paling akurat ini antara 40 kilo sampai 60. Oke, 40 sampai 60 yang pas ukurannya. Terus yang ini, nah yang ini kurang lebih untuk yang ini nih. Yang ini kurang lebih ukuran timbangannya nanti yang ini kisaran 50 sampai 60. Oke. Terus yang akhir nih 15 sampai 25. Dan di antara ini
Maksudnya gini, ini tuh 40 kilo, yang pertama panen 40 kilo. Itu yang kedua biasanya rata-rata 60. Dan yang ketiga paling 15. Seperti itu. Terus kalau misalkan dapat yang pertama 60, yang keduanya agak mengurang, paling 50. Dan yang ketiga itu kisaran 15 sampai 25. Seperti itu. Jadi apa ya namanya? Kalau bahasanya di situ per 1000 dapat 100 kilo, menurut saya itu sedikit. Karena kalau untuk saya sendiri dan binan-binan saya, itu bisa dikatakan nggak ada lah. Yang 1000 ekor dapat 100 kilo itu nggak ada. Itu pasti lebih. Itu pasti lebih. Karena rata-rata paling sedikit ini, 40 kilo ini paling sedikit. Tebar 1000 setelah 50 hari ataupun 60 hari gitu. Kan di situ opsional juga. Ada yang menggunakan full pellet, pakan pabrikan, ada yang menggunakan alternatif. Jadi nggak mesti. Paling cepat itu 45 hari. Ada yang 45 hari. Tapi saya jarang katakan gitu. Karena yang namanya juga publik kadang-kadang kan ngaco bla 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 ini seperti itu. Tapi ada 45 hari panen itu ada. Dari mulai 45 hari sampai 60 hari. Memang 60 hari itu tetap harus panen. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan di sini bisa dipahami. Terus yang 50 kilo ini kita kasih makan lagi selama 1 minggu ataupun maksimal 10 hari, ini udah masuk ukuran panen. Dan nggak dipilih lagi, kita langsung timbang. Oke, dan yang ini minimal 2 minggu sampai 3 minggu, ini panen lagi. Jadi begini, yang kedua ini 1 sampai 2 minggu lah maksimal, itu 2 minggu itu maksimal. Dan yang ini 2 sampai 3 minggu. Nah, itu panen. Dan keseluruhannya kurang lebih 140 kilo. Dan itu enggak pres, enggak pas segitu terus, enggak. Ada masa lebih gitu, 145, 147. Tapi 140 kilo itu tetap naik, tetap lebih gitu. Meskipun enggak sampai 150. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan kita bahas yang sortir. Sejauh ini yang tidak sortir paham nggak? Karena maksud saya tidak sortir itu kita sortir waktu panen nih. Panen pertama di sini bahasanya. Oke, panen pertama. Ikan itu jadi 3 ukuran. Supaya kedepannya 1 minggu kita panen lagi yang ini. Dan tambah lagi waktu 1 minggu lagi kita panen yang ini. Terus kan ini ukurannya jauh gitu. Dari yang nomor 2 ke nomor 3. Hitungannya dari hari pertama panen. Karena kalau setelah 1 minggu kita panen yang ini. Dan ditambah 1 minggu lagi ke sini. Berarti keseluruhannya dari panen pertama itu kan 2 minggu. Kalau yang ini nambah 1 minggu. Cuman rata-rata yang saya bilang 2 minggu. Kalau yang paling kecil. Seperti itu. Rata-rata 2 minggu gitu. Jadi contoh. Setelah 1 minggu kita panen yang ini. Dan nanti nunggu 2 minggu kita panen lagi. Dan itu baru habis. Karena kalau saya ini kan bahasanya apa ya? Mungkin bisa dikatakan pengepul gitu. Pengepul itu dalam artian orang yang beli benih dari saya, terlepas itu beli pakannya dari mana gitu. Cuman kadang-kadang dia sekalian gitu. Karena ya bisa dikatakan saya yang paling murah jual pakan gitu. Dari kecamatan ini bahkan. Mungkin kalau kabupaten terlalu jauh sih, tapi untuk satu kecamatan ini saya yang paling murah lah. Jadi begini, beli benihnya dari saya, terus beli pakannya dari saya juga, dan hasilnya nanti akan saya angkat juga. Maknanya, ikan itu ada yang besar, ada yang kecil. Dan kebanyakan untuk pemula, dia nggak mau di-grading. Proses seperti ini yang saya lakukan untuk budidaya saya dan untuk budidaya yang skala sedikit lebih besar panennya. Yang 1 kali panen itu 1 ton gitu kan.
Tapi kalau untuk panen yang 3 kintal, 4 kintal, 7 kintal gitu, di bawah 1 ton panennya, contoh gini. Ada sahabat kita tebar misalkan 5.000 ekor. Oke. Tebar 5.000 ekor. 5.000 ekor. Dan setelah 60 hari panen. Panen itu rata-rata dia antara 5, gimana hitungnya? Bukan 550 atau gini. 5,5 kintal itu hitungannya gimana? 5,5 lah. 5,5 kuintal. 5,5 kuintal. Jadi bahasanya 5 kintal setengah. Oke, mudah-mudahan paham bahasa saya. 5 kintal setengah atau 5,5 kuintal. Oke, 5 kintal setengah. Nggak sampai 6 kintal. Nggak sampai 6 kintal. Yang 5.000 ini 5,5 kintal. Oke, dan saya angkat. Saya angkat ini sekaligus, nggak ada dipilih, nggak ada pemilihan. Karena sedikit. Justru sayanya nanti repot. Setelah 1 minggu ngambil lagi sedikit, ngambil lagi sedikit. Jadi biasanya yang tebarnya itu perkiraan hasilnya di bawah 1 ton, itu saya angkat semua. Termasuk sampai yang kecil. Nah, saya angkat, oke. Diangkatlah. Diangkat sama saya sampai rumah, langsung saya bagi 3 ukuran. Maknanya tetap seperti ini rumusnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan saya pisahkan di kolam yang berbeda. Yang kolam yang ini langsung kirim. Oke. Kirim, yang ini tahan, yang ini tahan. Yang ini tahan, yang ini sama tahan. Yang pertama ini langsung kirim. Setelah saya grading, yang ini langsung kirim. Seperti itu, ke pasar atau ke agen, ya pokoknya langsung kirim lah. Yang bagus. Yang 2 ini tahan. Oke, yang 2 tahan. Tunggu 1 minggu dan 2 minggu. Terus bagaimana saya bisa memastikan untung? Kalau saya hitungannya begini, contoh. Saya kan ambil ikan nih misalkan 5,5 kintal. Dan yang pertama saya kirim misalkan, ini 3 kintal misalkan. Tapi nggak sampai 3 kintal. Misalkan yang pertama kirim, ini saya 2 kintal. Atau 200 kilogram yang pertama nih. Berarti ini kan ada sisa 350. Ada sisa 350. Dan yang ini sudah masuk catatan buku. Ini sudah masuk buku. Yang ini. Yang ini nanti kan yang sisanya yang 3,5 kintal atau 3 kintal setengah, saya kasih pakan lagi. Rata-rata ini bisa sampai habis 2,5 kintal, bahkan bisa habis 3 kintal. Jadi nantinya nih, yang nomor 2 dengan nomor 3 ini bisa jadi 5 kintal lagi. Dari 3 kintal setengah bisa jadi 5 kintal, bahkan bisa jadi 5,5 kintal lagi. Berarti keseluruhannya untuk tebar 5.000 dan saya teruskan di rumah saya, dibesarkan lagi di rumah saya. Tebar 5.000 itu dari tangan pertama, si pembudidaya pertama ini dapatnya 5,5 kintal dari tangan pertama. Dan setelah ada di tangan saya, ini bisa sampai 7,5 kintal, bahkan bisa sampai 8 kintal. Seperti itu. Terus pertanyaannya untung atau rugi? Nah, itu panjang lagi bahasannya. Karena saya pun nggak ada data juga. Dari 3,5 kintal ini berapa karung pakan yang saya tambahkan, itu saya data juga. Saya pun takut rugi juga gitu. Dan kita bisa hitung per karungnya itu pakan 30 kilo. Kalau misalkan habis 5 gitu kan, berarti 1,5 kintal yang kita tambahkan. Dan kita tinggal tambahkan dari yang ini tadi kan, dari keseluruhan yang sisa 3
150 kilo, oke. Terus tambah misalkan 150 kilo pakan. Ini kan udah genap nih, 500 kilo atau 5 kintal. Bahkan itu bisa lebih. Bisa lebih. Karena rata-rata saya tambahkan ini di angka 250 kilo, 5 karung. Jadi maksud saya tadi 5 karung itu bukan 150, 250. Nah, biasanya saya begini. Biasanya dari 350 kilo ikan yang sisa yang kecilnya tadi, saya tambahkan pakan 5 karung. Oh, bukan. Jadi maksud saya gini, biasanya enggak 150 kilo biasanya. Biasanya rata-rata antara 180 sampai 240 kilo. Rata-rata saya tambahkan seperti ini, 240 kilo. Jadi kalau 150 kilo biasanya enggak sampai habis. Enggak sampai habis ikannya gitu, masih ada yang kecil. Tapi kalau ditambahkan 240 kilo keseluruhan, itu bisa sampai habis nanti. Dan rata-rata antara 7,5 kintal sampai 8 kintal. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan. Seperti itu. Oke, sekarang yang sortir. Kalau yang sortir, biasanya panen itu kalau ini saya, tapi yang saya mau bahas sebenarnya yang ada di pertanyaan tadi kan. Tapi oke lah, ini menurut pengalaman saya secara paralel. Jadi sahabat kita ini yang mempunyai pertanyaan ini, kalau bisa sahabat itu melakukan paralel seperti ini. Misalkan punya 5 kolam ataupun 10 kolam, misalkan yang 5 kolam sortir, yang 5 kolam, dan yang 5 kolamnya tidak, seperti itu. Kalau bisa lah. Ataupun misalkan punya 1 kolam, karena tebarnya 1000, punya 1 kolam. 1 kolam sortir, 1 kolam enggak. Oke, karena kalau 5 kan berarti udah banyak. Kita ganti jadi 1. Oke, 1 kolam. 1 kolam tidak sortir, 1 kolam sortir, isinya sama 1000, dan datanya pisah. Pembiayaan, kosnya atau biayanya habis berapa, kita pisah. Seperti itu. Bila perlu sampai repotnya juga lah. Repotnya gimana, repot yang mana, modalnya minim yang mana, ataupun maksimal yang mana, dan sampai hasilnya yang mana yang minim, yang mana yang maksimal. Karena kalau tidak sortir, justru saya nggak pernah menemukan yang 5.000 ekor ini sampai 8 kintal, 7 kintal setengah, itu nggak bisa. Saya belum pernah menemukan kalau ini disortir. Bahkan kalau saya sebaliknya. Kalau disortir nih, contoh 10 hari sekali. Dan kalau lele itu umurnya 60 hari, berarti kita 6 kali. 10 hari sekali, oke. Per 10 hari sortir. Maknanya 60 hari masa panen berarti 10 kali sortir. Oke. 60 hari itu masa sampai panen berarti 10 kali sortir. Dan pengalaman saya, realitas di lapangan, setiap kali sortir, hari ini sortir, oke? Ikan itu mati
ikan itu ada yang matilah, ada matilah bahasanya. Meskipun tidak banyak, setiap kali sortir ikan itu ada yang mati. Entah itu 2 ekor sampai 10 ekor dari jumlah yang 1000. Pasti ada yang mati. Besoknya, bukan pas sortirnya. Hari ini kita sortir, terus kita masukkan lagi, besoknya itu pasti ada yang mati. Entah 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor pasti ada. Apalagi kalau airnya baru gitu kan, air baru itu pasti ada. Oke. Terus setiap kali sortir mati, dan setiap kali sortir ikan itu susut. Setiap kali sortir mati, selalu ada. Setiap kali sortir susut. Dan setiap kali sortir stres. Itu yang realitas di lapangan. Kenapa bisa begitu? Ya logika saja. Ini saya bisa taruhan. Kepadatan misalkan satu kolam 300, bukan 300, satu kolam misalkan 3000 ekor, diameter 3. Oke. Anggap saja ini kolam diameter 3 lah. Anggap saja ini kolam diameter 3. Oke. Isinya 3000. Saya bisa pastikan kalau ikan itu disortir, secara enggak langsung airnya dibuang, secara enggak langsung ikannya disentuh, meskipun enggak langsung disentuh sama tangan, secara enggak langsung itu dipilih ataupun mempunyai pakai bak, pakai apapun, kita paksa supaya keluar yang kecilnya, dan ada perlakuan lah, itu saya pastikan stres. Enggak mati, enggak, tapi saya pastikan stres. Dan dikala stres banyak mengeluarkan lendir, ini bisa dipastikan susut. Pertama stres dan susut. Tahap berikutnya besoknya 1-2 hari mati. Ada yang mati. Selalu ada. Dan bisa digempur sama yang sehat. Dan di situ makin kelihatan bahwa lele itu kanibal. Dan memang sudah kanibal, kita bikin spesifik supaya lebih kanibal. Dan itu kembali lagi kepada propaganda. Menurut saya itu propaganda. Ini versi saya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saya punya planning yang ini. Yang sudah terbukti selama puluhan tahun yang saya lakukan. Terus berarti kalau begitu, yang ini saya belum pernah. Bukan belum pernah. Selama 6 tahun, saya dibikin seperti ini. Paralel. Bukan 1 kali tebar. Kalau 1 kali tebar itu mungkin kebetulan. 2 kali mungkin kebetulan. Setahun mungkin kebetulan. Tahunnya lagi bagus mungkin gitu. Tapi kalau selama 6 tahun, di situ datanya, di situ ada grafiknya, kita punya datanya, kita simpan. Dan selama 6 tahun kita riset, yang untung itu yang mana, maka di situ baru kita bisa menyimpulkan. Tapi bukan dalam arti saya melarang untuk sortir, enggak. Oke, enggak. Justru saya pun mau cari tahu, saya pun mau belajar lagi. Kalau ada metode yang disortir, tebar 1000, panen 100 kilo sekaligus, itu saya mau belajar lagi. Karena begini, misalkan disortir nih 1000, disortir, oke, anggap saja dibikin 3 ukuran. Ukuran pertama, kedua, ketiga.
Kalau yang 1000 ini kita sortir, terus kita dapat 100 kilo, 100 kilo sekali panen, pertanyaannya, berarti nggak usah disortir, nggak ada yang kecil. Kalau isi 10, itu maksudnya. Jadi yang saya nggak paham itu, disortir itu katanya panennya dapat 100 kilo, dan kalau nggak disortir, paling dapat 95 kilo. Apakah itu dari keseluruhan 3 kali panen, atau memang panen sekaligus? Kalau panen sekaligus 100 kilo, saya mau belajar. Kasih tahu alamatnya di mana, dan saya akan publikasikan supaya fair gitu, supaya semua tahu bahwa sebenarnya ada metode yang semudah ini. Seperti itu, menguntungkan. Karena saya pun mau belajar seperti itu. Tapi kalau 3 kali panen, nah itu memang masuk akal. Dari 1000 dapat 100 kilo, tapi 3 kali panen. Atau lebih dari 100 kilo, tapi 3 kali panen. Yaitu memungkinkan, karena saya pun dapat 140 kilo per satu siklus. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini pun disclaimer juga nih supaya nggak gagal paham. Kecuali misalkan sahabat melakukan penebaran, tebar benih di angka misalkan 45, ukurannya itu 45 cm. Dan itu mau tidak mau harus sortir. Tapi kalau saya yang melakukan, sortir pun cuma 1 kali. 2 minggu setelah tebar pertama, maksimal nih, dari 45 ini 1 bulan. Itu pun maksimal. Malah mah yang bagus itu 2-3 minggu kita sortir. Dari ukuran 45, 2-3 minggu kita sortir, kita bagi 3 ukuran, dan kita besarkan. Nggak usah sortir lagi, itu sampai panen. Kalau seperti itu saya setuju. Cuman tebar di sini bukan pembesaran, tapi lebih ke pendederan. Yang ini pendederan karena tebarnya masih kecil 45, bukan pembesaran. Kalau pembesaran, versi saya pembesaran, saya menggunakan benih itu minimal ukuran 9-10. Itu minimal. Makanya saya nggak melakukan sortir, karena tebarnya itu ukuran 9-10. Itu minimal. Dan selama 60 hari kita panen. Seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya. Terus kalau untuk pribadi saya sih sebenarnya kalau misalkan enaknya itu mending disortir atau mending enggak. Kalau versi saya mendingan enggak sortir. Karena disortir itu selama proses sortir yang 10 kali sortir ini, 10 hari sekali selama 60 hari berarti 10 kali sortir itu harus dikerjakan. Baru 1000 sudah serepot itu gitu. Gimana kalau tebarnya 100.000, 200.000? Saya nggak bisa membayangkan. Tebar kita 200.000 tuh. Saya rasa nggak bakalan selesai 1 hari sortir. Karena jangankan sortir, kita panen pun 100.000 itu kadang-kadang sampai kemalaman. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jawaban dari pertanyaan yang ini cukup panjang lebar karena tujuan saya adalah supaya nggak gagal paham, itu yang pertama, dan yang kedua saya pun mau belajar kalau itu bisa seperti itu. Terus ini disclaimer, nggak harus sortir ataupun nggak harus tidak sortir, semuanya kembali kepada pengalaman kita di lapangan, kesesuaian lah. Yang penting kita merasa nyaman, yang penting kita merasa menguntungkan. Terlepas itu mau tidak sortir,
ataupun mau sortir, yang paling penting adalah untung. Kalau untung, lakukan. Yang penting untung. Sortir atau enggak, yang penting untung. Dan saya rasa sahabat semua sangat bijaksana, sahabat semua sangat pandai, sangat pintar dalam memilih mana yang menyenangkan, mana yang merepotkan. Tentu semuanya Anda bijaksana. Oke, saya rasa karena takut terlalu panjang juga durasinya, dan kalau ada beberapa sahabat kita yang belum paham, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas lagi, bisa uraikan lagi secara terperinci. Namun karena yang ini durasinya terlalu panjang, saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.